Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan memaparkan hasil jawaban dari UTS Hukum Ketenagakerjaan saya, yaitu Hukum Ketenagakerjaan kelas H. Berikut jawaban yang akan saya paparkan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1, yang mana pertanyaan itu adalah apa yang dimaksud dengan zaman perbudakan, kerja rodi dan Ponele Santie berdasarkan sejarah hukum ketenagakerjaan ini. Yang pertama itu jawabannya adalah zaman perbudakan berdasarkan sejarah hukum ketenagakerjaan ini adalah yang mana pada zaman ini masyarakat itu dijadikan budak dan mereka itu tidak memiliki hak untuk memilih pekerjaannya apa yang disuruh oleh majikannya, dan mereka juga tidak memiliki hak kelayakan hidup bagi dirinya karena mereka bekerja untuk majikannya, dan apa yang disuruh oleh majikannya maka itulah yang akan mereka perbuat. Yang kedua itu ada zaman kerja rodi atau kerja paksa, yang mana berdasarkan sejarah hukum ketenagakerjaan ini, kerja rodi ini atau kerja yang mana masyarakat ini dipaksa kerja, yang mana pada mulanya dalam bentuk gotong royong, yang lama kelamaan gotong royong ini sesuai dengan perkembangannya dirubah menjadi kerja paksa, yang mana mereka itu bekerja untuk kepentingan orang lain ataupun pihak orang lain dengan tanpa digaji atau dibayar upah kepada mereka. Yang ketiga itu ada zaman Ponele Santie berdasarkan sejarah hukum ketenagakerjaan, yang mana pada zaman ini siapa saja yang tidak mentaati peraturan yang telah dibuat oleh para penguasa maka akan mendapatkan hukuman berupa sanksi, yang mana berupa pukulan ataupun kurungan badan bagi mereka siapa saja yang telah melanggar ketentuan yang telah dibuat oleh penguasa pada zaman itu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yang mana pertanyaan itu jelaskan tujuan dari hukum ketenagakerjaan ini jika dikaitkan dengan fungsi negara. Jawabannya, tujuan dari hukum ketenagakerjaan ini jika dikaitkan dengan fungsi negara adalah untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, serta memberikan perlindungan kepada para tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan para tenaga kerja ini dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan hak-hak dari para pekerja ini nantinya akan terjamin apa yang mereka butuhkan itu sehingga nantinya para pekerja ini bisa mendapatkan kehidupan yang layak bersama keluarganya. Dan dalam hal ini negara itu harus benar-benar memperhatikan serta menyediakan lapangan kerja bagi para tenaga kerja agar mereka bisa mendapatkan pekerjaannya serta mereka bisa mencukupi kebutuhan mereka dalam kehidupan bersehari-hari dari hasil gaji yang diterima oleh para tenaga kerja ini. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yang mana pertanyaan itu adalah uraikan siapa saja para pihak dalam hukum ketenagakerjaan ini dan lembaga apa saja yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan ini. Jawabannya yang pertama itu para pihak dalam hukum ketenagakerjaan itu yaitu ada pekerja atau buruh, yang mana pekerja atau buruh ini adalah orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk yang lainnya. Yang kedua itu ada pemberi kerja, yang mana pemberi kerja ini adalah orang perseorangan, pengusaha atau badan hukum ataupun badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk yang lain. Yang ketiga itu ada pengusaha. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan perusahaan bukan miliknya. Serta pengusaha ini adalah orang perusahaan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan yang secara berdiri sendiri menjalankan bukan perusahaan bukan miliknya, serta berada di luar Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksudkan tadi yang berkedudukan hukum di luar Indonesia. Lembaga yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan ini, yang mana yang pertama itu adalah perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak milik perseorangan, milik persekutuan ataupun milik badan hukum baik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, serta usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk yang lain. Yang kedua itu ada serikat pekerja atau serikat buruh, adalah organisasi yang dibentuk oleh dan untuk pekerja atau buruh baik perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Selanjutnya ada lembaga kerja sama triparit, adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah
tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja atau buruh, dan pemerintah. Dan yang selanjutnya yang terakhir itu ada lembaga kerjasama biparit, adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya sendiri terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja atau buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja atau buruh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan nomor 4, yang mana dalam pertanyaan ini ada 3 pertanyaan dalam satu soal. Yang pertama itu, bagaimanakah mekanisme penentuan upah minimum provinsi atau kabupaten yang berlaku saat ini? Jawabannya, di provinsi, mekanisme penentuan upah minimum ini yaitu dimulai dari perhitungan penyesuaian nilai upah minimum provinsi dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi dengan hasil perhitungan direkomendasikan kepada gubernur melalui Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, dan upah minimum provinsi ditetapkan dengan keputusan dari gubernur. Dan yang kedua itu di kabupaten, mekanisme penentuan upah minimumnya yaitu dimulai juga dari perhitungan penyesuaian nilai upah minimum provinsi yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten. Dari hasil perhitungan disampaikan kepada bupati untuk direkomendasikan kepada gubernur melalui Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, dan setelah itu meminta saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi dalam menetapkan upah minimum kabupaten yang direkomendasikan oleh bupati, serta upah minimum ditetapkan oleh keputusan gubernur. Selanjutnya pertanyaan, dalam hal perusahaan tidak mampu membayar upah minimum karyawan, apakah ada mekanisme mengenai tata cara penangguhan upah minimum? Jawabannya, mekanisme penangguhan penerapan upah minimum ini telah diatur dalam keputusan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 231 Menteri tahun 2003 tentang tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum. Berdasarkan keputusan itu, pengusaha dapat mengajukan penangguhan kepada gubernur melalui instansi ketenagakerjaan provinsi. Permohonan ini dilayangkan paling lambat 10 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum tersebut. Namun, permohonan penangguhan tersebut harus didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dan buruh atau serikat pekerja melalui kesepakatan bipartit. Selain itu, ada kesepakatan tertulis juga laporan keuangan perusahaan yang terdiri atas neraca dan perhitungan rugi atau laba, beserta penjelasan-penjelasan untuk 2 tahun terakhir. Untuk membuktikan ketidakmampuan tersebut, gubernur dapat meminta akuntan publik memeriksa kondisi keuangan di perusahaan tersebut. Dan pertanyaan yang terakhir itu, sanksi apa yang akan diterima oleh perusahaan bila membayar upah minimum itu lebih rendah dari upah minimum? Jawabannya, sanksi yang akan diterima oleh perusahaan yaitu jika membayar upah minimum itu yang telah ditentukan, maka itu tentunya merupakan sebuah hal yang dilarang membayar upah minimum itu lebih rendah dari upah minimum. Dan sanksinya itu adalah pasal 185 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 2003 JU. Undang-Undang Nomor 11 2021 akan memberikan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama itu 4 tahun, atau denda paling sedikit itu 100 juta dan denda paling banyak itu yaitu sebesar 400 juta bagi siapa saja pengusaha yang membayar upah minimum lebih rendah dari upah minimum yang telah berlaku, maka perusahaan tersebut akan menanggung akibat sanksi-sanksi yang telah ditetapkan tersebut. Sekian pemaparan jawaban UTS Hukum Ketenagakerjaan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.